Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua hari ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai makanan halal. Namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dalam pertemuan kali ini. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke pembahasan untuk pertemuan kali ini. Namun sebelum itu marilah kita ulas kembali mengenai materi yang kemarin, yaitu mengenai makanan haram. Ada yang tahu apa pengertian makanan haram? Ya, makanan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat agama Islam untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa, kecuali dalam keadaan terpaksa. Serta banyak sekali mudaratnya daripada hikmahnya. Salah satu contohnya, darah yang mengalir itu haram. Karena apa? Karena di dalam darah itu ada beberapa kandungan yang kotor. Yang selanjutnya ada jenis-jenis makanan haram. Yang pertama adalah haram karena zatnya. Maksudnya, makanan haram tersebut memang sudah dari asalnya bahwa makanan itu haram. Contohnya, babi, anjing, darah, bangkai, dan lain sebagainya. Yang kedua ada haram karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya adalah asal mula makanan itu halal karena ada suatu sebab yang menjadikan makanan tersebut haram, seperti makanan tersebut dengan cara memperolehnya yang salah. Seperti misal, ada seorang pencuri. Seorang tersebut mencuri nasi bungkus. Pada mulanya nasi bungkus itu kan makanan halal karena orang tersebut mengambilnya atau memperolehnya dengan cara yang haram, maka nasi bungkus tersebut dihukumi haram. Mengenai makanan yang haram karena zatnya kan tadi sudah kita bahas. Ada beberapa contoh, semisal babi, anjing, darah, bangkai, dan lain sebagainya. Mari kita ulas kembali. Yang pertama adalah bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan bukan hasil pemburuan. Ada beberapa jenis bangkai. Yang pertama, hewan mati karena tercekik. Yang kedua, hewan mati karena benda pukulan keras. Yang ketiga, hewan mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Yang keempat, hewan mati karena tandukan oleh hewan lainnya. Yang kelima, hewan mati karena dimangsa oleh binatang buas. Yang keenam, hewan mati karena tersetrum. Yang ketujuh, disembelih dengan sengaja tanpa membaca basmalah. Yang kedelapan, disembelih untuk selain Allah. Dalam hal ini contohnya yaitu hewan ayam. Ayam kita ketahui bahwa ayam itu hewan yang halal untuk dikonsumsi. Namun karena tujuannya atau dengan tujuan bukan untuk Allah, waktu disembelih itu tujuan untuk disembelih
serahkan semisal kepada dukun atau seserahan kepada yang lain, itu bisa dihukumi haram. Yang selanjutnya adalah, dan yang terakhir adalah semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Dalam hal ini contohnya, misal ada kambing. Kambing itu berjalan lewat jalan raya. Karena lewat jalan raya, kambing itu tertabrak oleh truk dan mengakibatkan bagian tubuhnya terpisah antara badan sama kakinya sama kepalanya, kan menjadi terpisah. Kambing itu awalnya dihukumi halal karena matinya terpisah tadi mengakibatkan kambing itu dihukumi haram. Ada 3 bangkai yang dihalalkan. Yang pertama, ikan. Yang kedua, belalang. Yang ketiga, janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Yang kedua ada darah yang mengalir dan terpancar. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 145. Bisa dilihat dalam LKS-nya ya. Dan yang selanjutnya ada daging babi. Seluruh bagian tubuh dari babi tersebut termasuk lemaknya, yaitu dihukumi haram. Dan yang keempat, khamr. Semua minuman yang memabukkan adalah haram. Dan yang kelima, semua hewan buas yang bertaring. Yang keenam, semua burung yang memiliki cakar, seperti contohnya elang dan rajawali. Ada juga yang selanjutnya yaitu jala. Jala adalah hewan pemakan fases atau kotoran manusia atau juga hewan. Dan selanjutnya ada kuda, terus juga anjing. Anjing sama dengan babi. Semua bagian tubuhnya termasuk lemaknya itu haram. Dan yang terakhir, kucing yang jinak atau liar. Di dalam makanan yang haram ada beberapa mudaratnya. Yang pertama, doa yang dipanjatkan oleh pengkonsumsi atau seorang yang mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut tidak akan diijabah oleh Allah doa-doanya. Yang kedua, uangnya banyak namun tidak barokah. Yang ketiga, rezeki yang haram, tidak barokah dan hidupnya tidak tenang. Yang keempat, nama baik dan martabatnya akan jatuh bila ketahuan. Seperti misal ada korupsi. Koruptor itu memang uangnya banyak dan nama baiknya mungkin awalnya namanya baik. Setelah orang tersebut ketahuan kalau koruptor, maka nama baik dan martabatnya akan jatuh, akan ketahuan. Dan yang terakhir, merusak jasmani dan rohani. Itulah beberapa mudarat makanan haram. Baik, setelah kita mengulas mengenai makanan yang haram, mari kita ulas mengenai materi pertemuan kali ini, yaitu makanan halal. Yang dimaksud makanan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan dari Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Maksud lain dari makanan halal adalah makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhoi Allah. Makanan halal ada beberapa jenis, yaitu ada 3. Yang pertama, halal karena zatnya. Maksud dari makanan
halal karena zatnya adalah dari dasarnya atau dari asalnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalnya dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Maksudnya adalah makanan yang diperoleh dari cara yang baik dan sah. Semisal yaitu makanan yang diperoleh dari berdagang, bercocok tanam, atau hadiah. Dan yang ketiga adalah halal karena cara pengolahannya. Yang dimaksud makanan halal karena cara pengolahannya adalah makanan tersebut dihukumi halal jika mana cara pengolahannya itu baik dan juga sah menurut agama. Bila mana dihukumi haram karena cara pengolahannya, semisal anggur. Buah anggur itu kan buah yang halal karena dengan cara yang bagaimana menjadikan anggur tersebut menjadi khamr atau minuman keras. Dalam hal ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang artinya, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang semuanya buruk. Dari jenis-jenis di atas mengenai makanan halal, ada juga manfaat dari makanan halal yang perlu kita ketahui. Ada 6 manfaat dari makanan yang halal. Yang pertama, membawa ketenangan hidup. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan Allah. Yang keempat, mendapat iman dan ketakwaan. Yang kelima, tercermin kepribadian yang jujur. Dan yang terakhir, rezeki yang barokah. Mungkin itu yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Kesimpulannya, mari kita jaga kesehatan kita, pola makan kita. Mari makan makanan yang halal dan juga barokah. Dengan harapan apa? Supaya tubuh kita terjaga dari virus-virus yang sudah mewabah di dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.